Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan tema kita pada pagi hari ini adalah mewaspadai senjata pemusnah amal. Sebelum kita kepada yang dimaksudkan dengan sesuatu yang memusnahkan pahala dari amal kita, terlebih dahulu kita meluruskan pemahaman kita terhadap makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Ikhwani rahimani wa rahmatullah, sebagaimana telah saya singgung pada pertemuan kemarin bahwa la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah SWT. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah SWT. Karena ilah dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah al-ma'bud, yaitu yang disembah. Adapun yang dimaksudkan dengan yang disembah adalah segala sesuatu yang ditujukan kepadanya bentuk-bentuk ibadah, atau segala sesuatu yang menjadi sandaran hati atau ketergantungan hati, tujuan cinta hati, pengagungan dan lain sebagainya. Maka dalam bahasa Arab, apa saja yang ditujukan kepadanya praktek ibadah, ditujukan kepadanya bentuk-bentuk ibadah, bentuk-bentuk penyembahan, itu namanya ilah. Oleh karena itu, ketika Nabi kita Muhammad SAW mendakwahkan kepada Quraisy tentang la ilaha illallah, mereka menyatakan aja'alal alihah ilaha wahida. Apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi ilah yang satu saja? Bahasanya ilah yang lainnya tidak boleh dan hanya ilah yang satu, yaitu Allah SWT. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mengherankan. Jadi sudah menjadi tradisi dan kebiasaan orang-orang musyrikin, mereka menjadikan ilah yang banyak. Seperti pernah ditanyakan kepada salah seorang dari sahabat Nabi SAW yang sebelumnya musyrik. Nabi bertanya kepadanya, kam ilahan tak? Berapa ilah yang kamu sembah? Kemudian dia menjawab, sab'ah, ada 7. Ilah saya ada 7. Kemudian dijelaskan, sitatun fil ard wa wahidun fis sama. Yang 6 itu yang di bumi, yang 1 yang di langit. Waliman li rahbatika warahbatika ta'bud. Lalu untuk siapa yang kamu paling harap dan paling takut
dari semua ilah yang ada. Dia sebut alladzi fis sama, yang ada di langit itu, yang paling saya takuti dan paling saya berharap akan jadi seluruh ilah yang sesembah. Maka kemudian Nabi sampaikan kepadanya, utruki sittah wa'bud alladzi fis sama. Tinggalkan yang 6 dan sembah saja yang ada di langit. Aku akan ajarkan kepadamu satu doa. Allahumma alhimni rusdi wa qini min syarri nafsi. Ya Allah, berilah, bimbinglah, ilhamkanlah kepadaku petunjuk jalan yang benar dan jauhkanlah dari kejelekan diriku. Maka kemudian dia masuk Islam. Jadi sudah merupakan tradisi dan mereka memang betul-betul menyebutnya itu sebagai ilah, sebagai sembahan. Nah, ini yang mungkin ada perbedaan antara musyrikin jahiliyah. Mereka paham makna ibadah, makna pengabdian, makna menyembah, dan mereka juga jelas-jelas mengakui bahwa perbuatan mereka adalah syirik. Namun mereka menganggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak mengapa karena sudah mereka wariskan dari nenek moyang mereka dahulu. Berbeda dengan musyrikin sekarang. Jadi hakikat yang mereka perbuat adalah pengabdian, penyembahan. Namun terkadang mereka menganggap itu bukan sebagai pengabdian, bukan sebagai penyembahan, atau sesungguhnya yang mereka perbuat adalah kesyirikan, tetapi mereka tidak mengakui itu sebagai praktek kesyirikan. Maka ikhwafin rahimani wa rahmatullah, ketika kita mengetahui bahwasanya masuknya seorang dalam dinul Islam adalah dengan syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini untuk dikatakan orang masuk dalam Islam, ini harus dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tentunya yang diinginkan oleh kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bukan mujarrad talaffuz, bukan semata-mata ucapan untuk kemudian dia diterima keislamannya. Walaupun betul bahwasanya ketika seseorang itu telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka serta merta dia diterima keislamannya. Tetapi kemudian ditabayun, diperjelas dalam kelanjutannya. Apabila dia menerima tuntutan konsekuensi dari kalimat yang dia ucapkan, maka dia diterima. Adapun kalau kemudian dia tidak menunaikan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan, maka ya persaksiannya tidak diterima. Itu secara zahir. Mereka harus menunaikan tuntutan secara zahir. Maka orang-orang munafikin walaupun batinnya tidak menerima isi dari persaksian tersebut, tetapi zahir mereka melaksanakan, menunaikan tuntutan tersebut, sehingga mereka secara hukum dunia ini dihukumi sebagai kaum muslimin, walaupun di hukum ukhrawi mereka adalah kufar, orang kafir. Adapun kalau kemudian ada seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat akan tetapi tidak konsekuen secara zahir, maka dia dihukumi sebagai apa? Orang kafir zahiran dan batinan. Kalau seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi zahirnya pun tidak melaksanakan isi dari kalimat tersebut. Kemudian ikhwafin rahimani wa rahmatullah, kalau seseorang yang memahami makna dari kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah itu saja belum tentu dia mau tunduk dan patuh kepada isinya, baik secara zahir maupun secara batin, maka otomatis bagi mereka yang tidak memahami makna kalimat tauhid atau salah paham terhadap makna kalimat tauhid, ini akan terjadi pelanggaran terhadap makna tersebut secara zahir maupun secara batin. Orang-orang musyrikin Quraisy
orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka memahami betul makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ketika di antara mereka masuk Islam pada waktu di Mekah, jelas ketika sebelum masa hijrah, di antara musyrikin yang masuk Islam, maka mereka tunduk kepada kalimat tersebut secara lahir dan batin. Zahirnya melaksanakan isinya, demikian juga batinnya mereka menerima. Setelah Islam memiliki kekuatan di Madinah, maka di antara orang kafir ada yang masuk Islam bukan karena menerima isi dari la ilaha illallah, tetapi karena dunia yang dia inginkan, karena nyawa, keselamatan nyawa mereka yang mereka inginkan, sehingga mereka menerima kalimat tersebut secara zahir tetapi tidak secara batin, karena mereka memahami terhadap isi atau konsekuensi dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana tadi ya, saya sudah sebutkan di awal, ketika dikatakan kepada mereka la ilallah, apa mereka katakan? Aja alal aliya ilaha wahida. Apakah kita harus apa? Apakah sesembahan yang banyak ini harus dijadikan sembahan yang satu saja? Sungguh ini adalah perkara yang mengherankan. Atau dalam ayat yang lainnya, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apabila dikatakan kepada mereka katakan la ilaha illallah, maka mereka mengatakan, mereka menyombongkan diri, kata Allah, seraya mereka mengatakan atariku alihatina, apakah kita harus meninggalkan sembahan-sembahan kami ini di syairin majnun, demi penyair gila itu, masalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memahami betul makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalau kemudian mereka yang lebih cinta kepada kesyirikan tetap dalam kesyirikannya dan menentang dakwah la ilallah, bagi mereka yang beriman maka kemudian menerimanya dan kemudian tunduk dan patuh kepada isinya, sehingga tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, dan mereka paham apa itu makna ibadah. Bagi mereka yang tidak menerima tetapi lemah, kemudian menginginkan kehidupan agar mereka tetap eksis, mendapatkan hak sebagaimana kaum muslimin, maka mereka menjadi munafikin dengan melaksanakan zahir dari kalimat tauhid walaupun batinnya tidak. Nah, kesalahpahaman tentang makna la ilaha illallah tidak ada pada masa Rasulullah SAW, para sahabat Nabi SAW, tidak ada yang salah paham terhadap makna la ilaha illallah. Sampai kemudian berakhir masa 3 generasi yang awal, setelah masuknya ahlul kalam, masuknya orang-orang filsafat, di samping juga makar dari orang-orang kafir ke dalam tubuh kaum muslimin, maka mulailah salah memahami tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu apa saja kesalahan yang terjadi pada pemaknaan la ilaha illallah? Dalam konteks internasional, artinya yang menggunakan bahasa Arab, maka kesalahan pemaknaan la ilaha illallah itu kembali kepada 2 sisi. Pertama adalah salah memaknai al-ilah. Yang kedua, salah di dalam menentukan khobar di dalam kalimat la ilaha illallah. Dan untuk yang kedua mungkin ini terkait dengan kaidah bahasa Arab yang hanya ditahu oleh orang yang sudah belajar bahasa Arab. Pertama, kesalahan pertama dari pemaknaan ilah. Ahlul kalam atau kaum muslimin yang terpengaruh dengan filsafat, di mana mereka tidak menjadikan nusus syar'iyah, nas-nas atau dalil-dalil syar'iyah sebagai pijakan utamanya, tapi kembali kepada akal mereka. Nah, di antara kerusakan yang ada pada mereka adalah bahwasanya mentauhidkan Allah SWT itu cukup dengan mengimani bahwasanya
Allah adalah pencipta segala sesuatu. Maka mereka memaknai la ilaha illallah, ilahnya dimaknai dengan al-khaliq atau al-qadir alal ikhtira'i, yang mampu untuk mencipta. Jadi la ilaha illallah maknanya jadi tidak ada yang mampu untuk mencipta selain Allah saja. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu dibawa kepada makna rububiyah. Itu keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala sajalah yang mencipta, mengatur, merizki, menghidupkan, mematikan, dan lain sebagainya dari kekuasaan-kekuasaan Allah Ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemaknaan ilah dengan al-qadir alal ikhtira'i, yang mampu untuk mencipta, ini salah dari sisi bahasa. Jadi memang ilah bukanlah maknanya al-qadir al-ikhtira'i, bukan maknanya al-khaliq. Ilah dalam bahasa Arab maknanya bukan yang mampu untuk mencipta. Jadi pemaknaan bahasa ini adalah lahir dari akidah yang batil. Dan antum harus hati-hati bahwasannya ketika bahasa Arab yang fusah, bahasa Arab yang fasih itu sudah tidak dipahami kecuali oleh sebagian kaum muslimin, dan itu bisa kita pahami mengapa terjadi begitu. Masuknya orang-orang asing ke dalam Islam, ya kan, yang bahasa aslinya bukan bukan Arab masuk Islam, tentunya kan kemampuan bahasa Arabnya, rasa bahasa Arabnya itu kan berbeda dengan yang memang bahasa ibunya dari dulunya adalah bahasa Arab, para sahabat Nabi SAW dan dari generasi awal. Sehingga kesalahan memahami bahasa Arab itu sangat mungkin, apalagi kemudian niati, artinya disengaja oleh orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam. Jadi sesungguhnya secara bahasa ilah itu tidak maknanya al-qadir al-ikhtira'i, yang mampu untuk mencipta. Sebagaimana yang belajar bahasa Arab itu, al-kalam lughatan apa gitu? Al-kalam lughatan apa? Al-lafdhu yufidul makna biwatihi. Bukankah yang sawan khattan al-kalam huwa al-lafdhu yufidul makna khattan kana au isyaratan, bukankah demikian? Dalam tuhfatusannya apa? Nggak belajar tuhfatusannya. Contoh kasus masuknya bahasa Arab yang karena kesalahan akidah, kemudian kesalahan akidah tersebut membawa ke dalam bahasa. Al-kalam dimaknai secara lughah, secara bahasa itu pokoknya ma yufidu al-faidah, yang memberikan faedah. Sama saja apakah itu khoton, tulisan, atau kemudian jadi ucapan atau isyaratan. Itu dalam pelajaran bahasa Arab itu dianggap itu al-kalam lughatan. Kalau al-kalam istilahan kan tadi al-lafdhu al-murakkab, itu istilahan. Tapi secara lughah, perkataan dalam bahasanya, bukan istilah nahwu, dalam bahasa Arabnya itulah sesuatu yang memberikan faedah, makna. Sama saja apakah bentuknya tulisan atau ucapan atau isyarat. Yang itu bukan kalam secara lughah, itu kalam menurut i'tiqadnya Asy'ariyah. Perkataan menurut akidahnya Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah mengatakan yang namanya kalam adalah sesuatu yang dalam hati, kemudian diwujudkan dalam tulisan sebagai ibarat saja, ungkapan saja, aslinya yang ada dalam hati. Contoh yang lainnya adalah tentang makna lan. Katanya secara bahasa lan itu mu'abbadan, untuk selama-lamanya.
Dalam bahasa Arab kalau ada lan itu berarti tidak akan ada selama-lamanya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dalam bahasa Arab lan tidak menunjukkan untuk abadi. Itu karena etikotnya Mu'tazilah dimasukkan ke dalam bahasa. Maka tafsir Zamakhsyari itu banyak pelanggaran bahasa Arab sesuai dengan akidah penulisnya, yaitu Mu'tazilah. Nah kembali, jadi ini sekedar untuk memberikan tambahan. Jadi ilah secara bahasa Arab itu maknanya bukan yang mampu untuk mencipta. Kemudian juga ini tadi dari sisi secara bahasanya. Kemudian konsekuensinya, dari sisi konsekuensinya kalau ilah dimaknai dengan yang mampu untuk mencipta, maka musyrikin yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu berarti tidak akan menolak la ilaha illallah. Mengapa? Karena musyrikin yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu beriman kalau Allah adalah pencipta mereka. Ayat-ayatnya banyak sekali ya, tentang kaum musyrikin. Di antaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat 86, 89. Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Qul man biyadi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, qul fa anna tusharun." Allah berfirman kepada nabinya, katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Ayat ini menegaskan bahwa apabila orang-orang musyrikin yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu ditanya tentang siapa yang menciptakan mereka, siapakah yang mempunyai arsy yang besar, menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah SWT. Dengan demikian maka seandainya la ilaha illallah itu maknanya lah tidak ada pencipta selain Allah SWT, niscaya tidak ada yang menolong. Semua kaum musyrikin akan beriman. Tidak ada pertentangan antara Rasul dengan kaum musyrikin. Kalau la ilaha illallah itu maknanya adalah la al-qadir ala al-ikhtira'i ilallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta selain Allah Ta'ala, atau tidak ada yang tidak butuh kepada siapapun selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak ada permusuhan antara para Rasul dengan kaumnya. Ini dan ayat-ayat yang lainnya banyak ya. Wala in salta man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah, wala in salta man khalaqahum la yaquluna Allah, dan lain sebagainya. Yang kalau ditanya tentang rububiyah, orang-orang musyrikin akan menjawab bahwasanya rububiyah itu adalah milik Allah SWT. Tapi bahwasanya pengabdian hanya untuk Allah saja, itu yang mereka ingkari. Kemudian sisi kesalahan yang kedua adalah dari sisi tadi penentuan khobar dari ilah. Jadi la ilaha illallah itu dalam bahasa Arab itu ada sesuatu yang tidak dicantumkan di situ karena sudah jelas bagi pendengar. Kaidah bahasa Arab mengatakan jadi khobar atau terjemahannya yang tepat apa? Guru bahasa Arab ini, predikat atau predikat? Oh, pengisi fungsi predikat. Ya pernah ngajar bahasa Arab, jadi penerjemahannya. Jadi la ilaha illallah itu ada predikatnya yang apa? Yang itu tidak dicantumkan. Nah, kalau itu diisi, yang sebagai fungsi predikatnya ini yang salah, itu diisi dengan la ilaha maujudun illallah. Kalau yang benar apa? La ilaha hakun atau bihaqin ilallah.
tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Ini yang benar. Yang salah, tidak ada sembahan yang ada selain Allah. Ini kesalahan kedua. Jadi mengisi dari predikat yang dicantumkan. Kembali ya, ini terkait dengan pemahaman bahasa Arab. Bahwasanya dalam bahasa Arab itu khobar itu kalau sudah jelas itu tidak perlu dicantumkan, itu bahasa yang fasih. Kalau dicantumkan ya boleh saja tapi nggak fasih itu, bukan bahasa yang bagus. Karena mengenal efektivitas bahasa, dalam bahasa kita pun ada istilah Pak. Jadi tidak berlebihan dalam berbahasa. Nah, maka pemaknaan atau pengisian khobar dengan maujud, tidak ada sesembahan yang ada selain Allah, ini salah dari paling tidak dua sisi. Yang pertama itu menyelisih waqi', menyelisih realita yang ada. Kalau orang memahami makna ibadah, makna menyembah, maka dia akan dapatkan bahwasanya yang disembah selain Allah itu banyak. Maka kalau dikatakan tidak ada yang disembah, yang ada ini selain Allah, itu mendustakan, berdusta terhadap realita yang ada, tidak sesuai dengan realita yang ada. Sekarang dalam sehari-hari kita aja yang sudah jelas, mungkin kita semua sepakat, Pak, orang-orang Buddha, Hindu yang disembah apa? Patung, ya kan? Iya. Apakah patung itu Allah? Bukan. Itu maksudnya. Orang-orang Nasrani menyembah apa? Yesus. Walaupun dalam keyakinan mereka itu Allah. Atau menyembah salib. Walaupun hanya sebagai perantara. Itu jelas bukan Allah. Maka ini menyelisih kenyataan. Kalau dikatakan tidak ada sesembahan yang ada ini dalam yang wujud ini selain Allah.